nama saya Devina Eka Oktavianti, NIM 225100065, dosen pengampu Pak Wahyu Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Sumber Hukum. Slide pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Apa sih itu dasar negara? Dasar negara adalah sebuah landasan kehidupan bagi bangsa dan negara, sehingga bisa dikatakan kalau Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang berikutnya ada fungsi dari Pancasila. Pancasila, yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang keempat Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, ada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Lalu ada sumber hukum material. 3 kualitas materi Pancasila, ada apa sajakah itu? Yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau metajuris. Lalu yang berikutnya adalah landasan teori norma die Stoffenordnung der Rechtsnormen. 1. Staatsfundamental norm atau seperangkat norma fundamental negara yang bersifat abstrak dan menjadi sumber hukum. Yang kedua ada Staatsgrundgesetz atau meliputi aturan dasar, aturan pokok, dan konstitusi negara. Yang ketiga ada Formelgesetz, yaitu undang-undang. Yang keempat ada Verordnung dan Autonom Satzung, yaitu aturan pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Berdasarkan teori Staatsfundamental Norm, Pancasila dikategorikan oleh teori tersebut. Nah, kenapa? Hal itu karena pun demikian ditetapkan dengan hukum mekanisme kenegaraan dan juga undang-undang. Lalu, mengapa Pancasila tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 UU PPPU? Hierarki perundang-undangan, yang pertama, ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah. Kelima ada Peraturan Presiden. Yang keenam Peraturan Daerah Provinsi. Yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Lalu berikutnya ada fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, ada kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, ada sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Lalu apa makna Pancasila sebagai sumber hukum? Yang pertama, terminologi sumber hukum sendiri dimaknai sebagai sumber dari suatu hukum. Hal tersebut meliputi nilai-nilai, kaidah, ataupun norma hukum. Sementara Pancasila merupakan refleksi dari seluruh nilai yang hidup dan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila yang menjadi dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, serta menyeluruh. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan norma yang fundamental sebagai dasar dari terbentuknya Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian sudah pemaparan materi dari saya tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.